Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Happy Sunday! Wah, Kak Pia senang sekali. Hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah pada Tuhan. Dan adik-adik kalau ingat ya, hari ini tanggal 26 September, minggu terakhir di bulan September tahun 2021. Dan kita bersyukur karena sudah 1,5 tahun kita melewati masa-masa pandemi. Kita melewati setiap kesulitan demi kesulitan. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang banyak mengalami masalah. Tapi kita bersyukur karena Tuhan menolong kita melalui semuanya. Do not give up. Do not give up when times are hard. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena kami melihat penyertaan Tuhan selama 1,5 tahun atas diri kami, atas keluarga kami. Kami bersyukur karena semuanya Tuhan sudah pimpin, sehingga boleh melewati satu demi satu masalah ini Tuhan. Waktu-waktu yang sulit ini Tuhan. Dan Tuhan terus menunjukkan pimpinan dan pertolongannya. Tuhan, hari ini kami ingin beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan berbicara kepada kami melalui ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita nyanyikan, do not give up when times are hard. Jangan menyerah saat menghadapi masa-masa sulit. Kenapa kita tidak menyerah? Karena kita punya Allah yang mengerti. Karena kita punya Allah yang peduli setiap persoalan kita. Mari adik-adik, bersama dengan Wesley, hari ini kita akan menyanyikan Allah mengerti, Allah peduli. Yang tak dapat
Adik-adik, meskipun kita itu tahu ya, bahwa Allah kita itu mengerti persoalan kita. Allah itu peduli pada setiap masalah yang kita alami. Tapi pernah nggak adik-adik tetap merasa sedih? Pernah nggak adik-adik tetap merasa stres, merasa takut, merasa tertekan? Padahal kita tahu kita punya Allah yang mengerti, Allah yang peduli setiap persoalan kita. Tapi namanya manusia, tetap kita tuh punya satu perasaan dalam hati untuk takut, untuk merasa stres, merasa sedih. Semua itu tidak bisa kita hindari karena kita adalah manusia. Tapi adik-adik, ada sebuah cerita di Alkitab yang mengajarkan kita bagaimana saat kita sedih. Apa yang harus kita lakukan saat kita tertekan. Ceritanya masih tentang Nabi Elia. Minggu lalu kita sudah dengar cerita tentang Nabi Elia yang mengalami begitu banyak kesulitan. Tapi kita lihat juga di dalam setiap kesulitan itu Tuhan menolong. Bahkan minggu lalu kita dengar cerita Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, di mana mereka bikin pertandingan mezbah korban bakaran. Tetapi yang bisa menurunkan api dari langit adalah siapa? Allah yang Maha Kuasa. Allah yang berkuasa itu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Katanya, "Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku.
firman Tuhan kepadanya, Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu, raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Adik-adik, Elia sudah membuat seluruh Israel berseru bahwa Tuhan adalah Allah. Tuhan yang bisa menurunkan api dari langit itu. Tapi ternyata ketika menghadapi ancaman dari ratu yang jahat, si Ratu Isabel itu, yang mau membunuh dia, apa yang Elia rasakan? Dia tetap merasa takut, dia tetap melarikan diri, bahkan dia tetap mengeluh pada Tuhan. Adik-adik, lebih daripada semua itu, kalau tadi kita lihat, Elia meminta Tuhan mencabut nyawanya. Elia minta Tuhan mencabut nyawanya. Berarti apa? Dia minta, Tuhan, aku mau mati saja. Apa sih yang membuat Elia sampai seperti itu? Mengapa Elia itu sampai jadi orang yang meminta Tuhan cabutlah nyawaku? Padahal dia itu siapa? Nabi Tuhan. Dia itu orang yang sangat dekat pada Tuhan. Orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan dia pasti juga tahu bahwa dalam setiap kesulitannya ada Tuhan yang berkuasa. Mengapa Elia meminta Tuhan mencabut nyawanya? Adik-adik, Elia merasa gagal menjalankan tugas yang Tuhan percayakan kepada dia untuk mengembalikan hati umat Tuhan kepada dia. Adik-adik, karena itu dia merasa apa? Tuhan, aku sudah gagal. Tuhan, aku ini gak ada bedanya dengan orang-orang sebelumku yang gagal di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, cabutlah saja nyawaku. Wah, adik-adik, dia adalah manusia yang meskipun nabi Tuhan, tapi dia pun penuh dengan kegentaran dan kelemahan. Adik-adik, tapi kegentaran Elia ini membuat dia sangat putus asa dan sangat tertekan. Stres mungkin dia ya, kayak putus asa, sudah nggak tahu lagi apa yang mau dia lakukan. Dia tidak sanggup mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dia ingin membawa hati Israel itu kembali kepada Tuhan. Tapi keadaan ini terhalang oleh kerasnya hati orang Israel. Orang Israel yang tidak sepenuh hati kembali kepada Tuhan. Memang mereka bilang Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Tapi hati mereka tidak sepenuhnya berubah. Hati mereka tidak sepenuhnya kembali kepada Tuhan Allahnya. Dan Elia sendiri sadar bahwa dirinya sendiri terlalu lemah dan gagal membawa Israel kepada Tuhan. Maka itu dia sangat putus asa. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima, mengatakan bahwa Elia akhirnya tertidur. Di dalam keadaan takutnya dia, putus asanya dia, tertekannya dia. Akhirnya Elia tertidur di bawah sebatang pohon. Wah, kayak gini ya. Di bawah pohon, Elia tertidur. Tapi adik-adik, di dalam tidurnya dia dibangunkan oleh seorang malaikat. Wah, ada apa nih ya? Ternyata malaikat itu memberi dia makan roti panggang dan minum air. Kemudian setelah dia makan dan dia minum, dia tidur lagi. Tapi malaikat kembali lagi membangunkan dia. Menyuruh dia makan sekali lagi roti dan minum air. Malaikat bahkan berkata apa? Supaya kamu punya kekuatan untuk berjalan. Maka kemudian setelah Elia mengumpulkan kekuatan dengan makan dan minum itu, berjalanlah dia selama 40 hari 40 malam menuju ke sebuah gunung yang bernama Gunung Horeb. Nah, adik-adik, Gunung Horeb ini kenapa dia penting? Karena di Gunung Horeb ini, di puncak gunung inilah Tuhan memberikan 10 hukum kepada orang-orang Israel.
Ya, jadi kalau ingat namanya adalah Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai itu dengan Gunung Horeb itu sama ya, jadi cuma nama lainnya. Di atas puncak gunung itulah Tuhan memberikan 10 hukum Allah kepada Musa, yang kemudian Musa memberikannya kepada orang-orang Israel. Nah, saat ini Tuhan pun menyuruh Elia pergi ke puncak gunung Horeb itu. Adik-adik, di atas gunung itu, Elia bilang apa? Tuhan, aku ini sudah bekerja segiat mungkin. Aku sudah bekerja sekeras tenagaku. Tapi kenapa bangsa Israel tetap tidak berubah? Mereka bukan saja tidak kembali kepada Tuhan, tapi mereka, si bangsa Israel itu bahkan mau membunuh dia. Si Ratu Isabel itu, mereka tidak bertobat. Mereka malah mau membunuh seorang nabi Tuhan. Setelah mendengar jawaban Elia itu, Tuhan menyuruh Elia berdiri di atas gunung untuk menantikan kedatangan Tuhan. Adik-adik, ada 3 pernyataan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan mengirimkan angin besar yang memecahkan bukit-bukit batu. Yang kedua, Tuhan melanjutkan dengan mengirimkan gempa bumi yang besar. Dan kemudian Tuhan mengirimkan api yang besar. Adik-adik, tetapi di dalam ketiga tanda itu, Elia tidak menemukan Tuhan. Kemudian muncul angin sepoi-sepoi basah. Di sinilah ada Tuhan. Kira-kira apa ya maksudnya Tuhan ya? Kenapa dia memberikan begitu banyak tanda-tanda kepada Elia itu? Ternyata adik-adik, Allah mengajar Elia bahwa Allah itu tahu dan Allah itu mampu melakukan cara apa saja untuk menolong Elia. Allah itu dia Allah yang berkuasa. Dia Allah pemilik alam semesta ini. Dia mampu lakukan apa saja. Bukan hanya api, bukan hanya gempa bumi, bukan hanya angin badai. Tapi bahkan dalam angin sepoi-sepoi pun Tuhan bisa muncul. Adik-adik, Allah mampu menolong Elia dalam segala cara. Hal ini membuat Elia segera bangkit dan kemudian dia langsung lanjutkan pekerjaan Tuhan. Dia lanjutkan perintah Tuhan. Adik-adik, kalau kita belajar hari ini, Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala apapun yang jadi masalah kita. Dia tidak mau kita tuh tertekan oleh apapun di sekitar kita. Mengapa kita tidak boleh merasa putus asa dan tertekan? Kenapa? Karena Tuhan Allah kita, Dia sanggup memberikan pertolongan dengan berbagai cara yang unik dan bahkan mungkin tidak masuk akal kita. Kalau ada diingat cerita yang lalu, Tuhan Allah menolong Elia dengan apa? Mengirimkan burung gagak yang memberi dia makan roti dan daging setiap hari. Di tepi sungai Kerit itu. Tuhan bisa melakukan segala cara untuk menolong Elia. Maka seharusnya tidak usah lagi Elia itu merasa putus asa, merasa tertekan, merasa stres. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sanggup melakukan bahkan dengan cara-cara yang unik dan tidak masuk akal untuk menolong kita. Adik-adik, ada banyak cara unik Tuhan. Kalau adik-adik ingat, dulu Kak Bila pernah bercerita tentang hakim-hakim yaitu Gideon. Gideon itu pernah berperang melawan ribuan tentara Midian. Tetapi Tuhan menyuruh dia hanya membawa 300 orang tentara Israel. Tapi kemudian yang dilakukan mereka bukan menggunakan pedang atau tombak, tapi dengan apa? Membawa buyung kosong, sangkakala, dan suluh atau obor. Dengan cara itu, cara yang tidak masuk akal, dengan cara itulah Tuhan menolong Gideon saat itu. Kalau adik-adik ingat lagi, Bapak Naaman, seorang panglima tentara. Dia sakit kusta. Tapi cara Tuhan menolong Naaman ini bukan dengan memberi obat ataupun simsalabim kamu sembuh, tidak. Nah, si Naaman harus mandi di sungai berapa kali? 7 kali di sungai Yordan.
Cara yang nggak masuk akal. Tapi saat Naaman taat, dia disembuhkan. Adik-adik, Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kita. Jika kamu saat ini merasa takut, kamu merasa stres, kamu merasa kamu tertekan, kamu merasa hidupmu begitu berat, ada Tuhan yang bisa menolong. Suatu hari pada saat Kak Bilia pulang dari pelayanan di gereja, yang waktu itu sudah pelayanan online seperti ini ya. Kemudian sampai di rumah Kak Bilia mendengar bahwa salah satu dari anggota pelayanan, tim pelayanan ini ada yang keluarganya terkena COVID. Nah, pada saat itu adik-adik, itu adalah awal-awal masa pandemi COVID. Dan saat itu kata-kata COVID itu menjadi sebuah kata-kata yang sangat menakutkan. Menjadi kata-kata yang kesannya ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sangat menular. Dan hal itu pun membuat Kak Bilia takut. Kenapa? Gimana kalau aku tertular? Apa yang nanti orang lain bilang tentang aku? Dan kemudian ditambah lagi banyak yang ngasih, yang chat dengan Kak Bilia, yang WA dengan Kak Bilia bilangnya, hati-hati ya, kamu hati-hati, ayo jaga kesehatanmu, jangan sampai ketularan, macam-macam. Hari itu Kak Bilia merasa sangat stres, sangat tertekan sekali. Sehingga bilang apa? Waktu itu Kak Bilia bilang, saya tidak mau lagi pelayanan. Sempat Kak Bilia 1 kali tidak pelayanan karena itu. Tapi kemudian ada seorang hamba Tuhan yang WA sama Kak Bilia. Dia bilang, kenapa kamu jadi stres? Kenapa kamu jadi takut? Kamu lupa dengan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita waktu itu sedang berkisah tentang Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Dari ayat Alkitab yang diberikan oleh hamba Tuhan itu menghibur Kak Bilia, menguatkan kembali. Sehingga sampai hari ini Kak Bilia masih boleh pelayanan di sini. Kak Bilia mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Nyanyikan lagu ini. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janganlah takut, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Adik-adik, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Adik-adik, kita berikan persembahan yang terbaik pada Tuhan di dalam bejana untuk Tuhan. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 147 ayat 5. Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga.
Kak Pilih mau ajak kita semua masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami melihat Tuhan selalu punya cara menolong kami. Dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang bahkan mungkin kadang tidak masuk akal kami. Tapi Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu memberikan jalan keluar untuk setiap masalah kami. Tuhan bisa memakai apapun menolong kami. Memakai siapapun menjadi jalan keluar bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh terus dekat pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik, minggu depan kita akan memulai sebuah seri yang baru. Kita akan belajar tentang tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kita belajar bagaimana mereka memuliakan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja melalui setiap tokoh-tokoh Alkitab itu juga. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.